Anda kembali dalam Prime Time News. Saya akan langsung ke Pak Andrinov kembali. Ini pertanyaan terakhir. Pak Andrinov masih bersama kami ya? Ya. Pak Andrinov, tujuannya baik, harapannya jangka panjang bisa dirasakan, tapi jangka pendeknya kalau misalnya pada hari Senin besok ternyata tidak langsung berdampak kepada penurunan harga bahan pokok, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Ya, melakukan seperti yang tadi saya katakan, ya, pemerintah mengendalikan harga dengan melalui instrumen-instrumen yang dimiliki, perangkat-perangkat yang dimiliki, ya, bagaimana ya menggerakkan misalnya TPID, kemudian melakukan pemantauan di pasar, ya. Ya. Time frame-nya berapa lama, Pak Andrinov? Besok Itulah. Senin nih paling tidak dilihat pergerakan penurunan harganya itu sampai katakan 2 minggu atau 1 minggu atau bagaimana time frame-nya? Yang seperti ini tidak bisa secara rigid ya, tetapi yang harus dilihat adalah tren, ya, cara melihat kebijakan itu, ya, dampak kebijakan itu yang dilihat adalah trennya. Nggak bisa dilihat secara rigid, 3 hari kira-kira apa yang bisa didapat, seminggu itu nggak bisa, ya. Baik, jadi trennya misalnya dalam 3 hari kira-kira sudah ada penurunan. Bisa juga 3 hari terlalu pendek. Terlalu pendek, 1 minggu? Iya. Nggak bisa, saya katakan mungkin harus dilihat rentang paling kurang 1 bulan. 1 bulan ya? Baik. Ya. Baik, terima kasih sudah bersama kami Pak Andrinov Caniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas melalui sambungan telepon. Terima kasih banyak. Mbak Eni, yang akan kita hadapi hari Senin besok seperti apa? Ya, yang pasti hari Senin besok kita membayar premium di pom bensin lebih murah dari yang sekarang. Satu. Nah, kedua tadi sebenarnya yang kita ingin dengar dari Pak Andrinov itu bukan, ya masyarakat pasti diminta dan tidak diminta oleh pemerintah pasti ya akan mengerti, walaupun mengertinya juga terpaksa gitu. Tetapi yang harus dipastikan oleh pemerintah adalah instrumen apa yang secara konkret bisa mempengaruhi tadi gitu loh, supaya perilaku daripada pengendali harga ini tidak liar sendiri gitu kan. Sudahkah Anda mendapatkan jawabannya tadi? Nah, kalau yang katakanlah diandalkan hanya TPID tidak mempunyai peran untuk mempengaruhi demand supply gitu. Tidak bisa mempengaruhi terutama supply kan yang rigid ini kan powernya dari sisi supply. Memang nggak punya power untuk itu, hanya pemantau gitu kan. Nah, justru yang kita harapkan adalah apa skema-skema yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal misalnya bagaimana agar para perilaku yang selama ini selalu memanfaatkan momentum-momentum kenaikan harga ini bisa mengikuti seperti mekanisme yang mestinya terjadi gitu kan. Nah, kedua adalah kita sekali lagi ingatkan bahwa pemerintah dalam menentukan harga BBM ini juga jangan terlalu mengikuti harga pasarnya persis gitu. Karena harga pasar ini kan akan juga berfluktuasi. Betul. Nah, ketika nanti harga naik, ini kalau ini harganya pas katakanlah misalnya sekarang 6.600 untuk premium, itu pas sekali sesuai dengan harga pasar kondisi harga BBM dunia sekarang. Nah, begitu nanti bergerak, ini kan otomatis kalau rumusnya begitu kan akan naik. Nah, ketika naik, ini pasti akan terus mengalami berdampak kepada harga-harga naik. Nah, ketiga adalah kita juga selalu tekankan lagi bahwa kebijakan ini harus terkait dengan kebijakan energi nasional secara jangka menengah dan panjang. Nah, jangan hanya kita berpikir harga murah BBM hari ini. Kita harus ingat bahwa kondisi kita ini sudah net importer BBM. Dan ketergantungan konsumsi kita terhadap BBM ini sangat tinggi. Nah, ini kan juga harus ada desain untuk bagaimana kita melepaskan ketergantungan ini. Nah, kalau kita tetap mempertahankan BBM murah dan mengikuti karena harga dunia murah, kapan kita akan mengejar untuk melakukan diversifikasi energi? Karena begitu BBM murah pasti tidak menarik lagi untuk melakukan diversifikasi energi. Betul. Terima kasih Pak Faisal. Jadi tadi tujuannya baik, tidak bisa langsung secara instan dinikmati oleh masyarakat. Memastikan bahwa ini juga bisa dimengerti oleh masyarakat kan tidak mudah. Bisa langsung dinikmati secara instan oleh masyarakat. Masyarakat yang naik sepeda motor, yang naik mobil, instan dapat
instan dapat penurunan harga, tapi uangnya bisa digunakan untuk menambah beli cabai yang naik segala macam. Yang penting kan netonya. Jadi ini akan teruji, insya Allah kalau perkiraan saya, jangan lihat cabai segala macam, tapi kenaikan harga secara umum. Namanya inflasi. Tanggal 1 akan diumumkan oleh BPS. Insya Allah inflasi bulan Januari ini minus. Atau harga bulan Januari akan lebih rendah daripada harga bulan Desember. Dan harga bulan Januari tahun ini dibandingkan dengan Januari tahun sebelumnya, itu kenaikannya akan sangat relatif kecil saja, di bawah 1%. Nah itu yang nyata. Insya Allah ini hukum pasar, ini hukum ekonomi. Nah tapi jangan dilihat cabai berapa. Cabai kan konsumsinya cuma 1% dari total pengeluaran masyarakat. Lihatlah secara keseluruhan. Insya Allah ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu juga termasuk pengguna angkutan umum dan yang ya, angkutan umum kan sudah turun ya. Kalau Anda naik kereta api dari Depok ke Sudirman itu hanya Rp3.000. Turun dari Rp8.000. Transjakarta tidak naik. Jadi secara real Transjakarta itu turun. Nah, didorong daerah-daerah itu untuk memperkuat public transportnya supaya yang swasta-swasta yang menaikkan seenaknya saja tidak berkutik. Bahkan swasta pun bisa diatur, ada organda, ada tim tarif di daerah, paksa kalau tidak trayeknya ditarik gitu ya. Jadi inilah exercise negara itu. Kalau saya optimis. Harus berlatih. Berarti pesimisme masyarakat itu menurut Anda tidak beralasan? Perspektifnya tentu saja ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Nah, biasanya kalau yang diuntungkan tuh nggak bilang. Kalau insya Allah semua merasa yakin deh. Nah, tapi persoalannya adalah bagaimana menjaga agar kebutuhan pokok, misalnya beras, ya beras itu harganya naiknya kecil, minyak goreng naiknya kecil, gas kalau beli turun. Semuanya ini kan kebutuhan masyarakat juga. Tapi yang diurusin itu tadi cabai, kurangilah cabai kalau harganya naik, kan gitu. Baik, terima kasih. Mohon maaf Mbak Eni, tidak ada waktu lagi. Saya lihat Anda mau merespon, tapi waktu kita terbatas. Terima kasih Mbak Eni, Mas Faisal sudah bersama kami di Prime Time News.